Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara masuk APBN 2025. Muldoko tegaskan pembangunan IKN jadi proyek prioritas strategis. Muldoko menyebut pembangunan IKN jadi salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Muldoko juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memprioritaskan dan menyesuaikan kemampuan serta kesehatan keuangan negara dalam menjalankan program kerja ke depan. Itu sudah masuk dalam RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang itu. Nah, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan. Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara sudah ada itu IKN itu loh. Jadi bagaimana nanti pasti pemerintahan yang akan datang juga akan berhitung ya, akan berhitung bagaimana kemampuan APBN. Saudara Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya pembengkakan biaya penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pratikno, pembengkakan biaya terjadi karena penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan dilakukan di dua lokasi, Istana Negara dan Ibu Kota Nusantara. Namun, Pratikno mengklaim pembengkakan biaya upacara Hari Kemerdekaan tak signifikan. Ia menyerahkan ke Ketua Penyelenggaraan Upacara Heru Budi Hartono untuk penjelasan lebih detail. Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Oh nggak apalah saya. Berapa kali lipat Pak? Aduh, mungkin Pak Kasetpres yang lebih tahu. Saudara Mensesnek Pratikno menyangkal pemerintah mengeluarkan biaya sewa mobil Alphard hingga 25 juta rupiah per hari di IKN untuk menunjang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pratikno menjelaskan Mensesnek menyediakan bus untuk transportasi para tamu. Namun Pratikno tak menampik keterbatasan fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan jadi kendala penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk Alphard. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespon soal melonjaknya harga sewa kendaraan untuk peringatan HUT RI di IKN. Muldoko menilai wajar harga sewa kendaraan mahal karena khusus untuk peringatan proklamasi kemerdekaan, menurut Muldoko di IKN masih penuh keterbatasan hingga wajar kalau harganya masih mahal. Kami kutip dari laman kompas.id, Muldoko bilang, kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa-apa suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah sewa 1.000 unit mobil mewah untuk fasilitasi tamu negara dalam upacara peringatan ke-79 tahun kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Heru menekankan kendaraan yang diperkenankan masuk ke IKN hanya untuk rangkaian presiden. Sementara untuk seluruh tamu undangan akan diangkut menggunakan bus yang sudah disiapkan. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, jadi yang benar berapa unit Pak? Jadi yang benar berapa unit Pak? Ya kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Para undangan yang diundang itu kita siapkan bus dari KOIKN dan dari Gubernur dan dari Pangdam Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN, nggak mungkin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Kalimantan Timur, Damun Kiswanto mengklaim pemerintah menyewa 1.000 unit mobil untuk keperluan perayaan kemerdekaan di IKN. Bahkan Damun menyatakan Kemensetnek telah membayar uang muka 50% dari nilai total kontrak pengadaan mobil. Menteri PUPR sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjawab Istana Garuda IKN yang disorot warganet atas desainnya yang gelap. Menurut Basuki, bilah-bilah perunggu Istana Garuda bisa berubah jadi warna hijau. Menurut Basuki, desainer Istana Garuda IKN Inyoman Warta sudah memperhitungkan proses oksidasi bilah-bilah perunggu Istana Garuda. Hal serupa juga terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana Bali. Nantinya Istana Garuda akan berubah warna menjadi hijau cerah. Sebelumnya ramai warganet yang mengomentari desain Istana Garuda terkesan gelap, suram dibandingkan burung Garuda. Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Itu kan perunggu yang dikasih cairan, nanti dia akan kena oksidasi menjadi lebih hijau persis kayak GWK. Itu berapa tuh Pak? Oh iya dong. Hijaunya itu. Iya. Kita lihat yang ke GWK itu berapa lama? Pak Mas? Kan ini juga IKN untuk jangka panjang. Pemerintah kebut IKN untuk persiapan HUT RI ke-79, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan biaya penyelenggaraan HUT RI membengkak. Lebih lengkap kita akan sapa Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV. Renata, jadi seperti apa kesiapan HUT RI di sana kalau kita lihat dari sisi infrastruktur dan juga acaranya? Iya, kalau dari infrastruktur sendiri, Livi dan juga saudara, kita ketahui memang sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengkonfirmasi bahwa air, listrik, dan internet sudah masuk di IKN. Juga sudah disiapkan Istana Negara atau Istana Garuda, kemudian juga lapangan upacara. Untuk Istana Garuda sendiri ini memang prosesnya tahap furnishing. Jadi memang saat terakhir kali Presiden Jokowi datang bermalam di IKN memang kondisinya masih belum ditambahkan beberapa furniture pelengkap begitu ya. Terlihat masih kosong ruangan-ruangan di dalam Istana Garuda. Tetapi nantinya ini juga akan dikebut. Kemudian kalau dari lapangan upacara kita ketahui juga yang kami pantau sudah mulai dipasang sejumlah perlengkapan untuk menunjang upacara bendera di sana. Kemudian juga kalau dari sisi hunian, ini sudah disiapkan 14 tower hunian ASN dan 7 tower kantor Kemenko untuk tempat menginap ASN dan juga petugas upacara. Dan jalan-jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk ini Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan lainnya sepanjang 7 km sudah diklaim diaspal oleh pernyataan ini oleh Menteri PUPR sekaligus Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Kemudian juga untuk ART ini dikabarkan akan bisa beroperasi, jalan tol juga sudah bisa dioperasikan pada tanggal 17 Agustus. Dari sisi acara, Livi dan juga saudara, memang bulan kemerdekaan ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus lalu diselenggarakan doa bersama di Istana Negara. Kemudian juga nanti pada tanggal 13 akan dilaksanakan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Jokowi di IKN. Jadi memang Presiden Jokowi ini sudah akan kembali lagi ke IKN pada tanggal 11. Ada beberapa rentetan agenda tentunya dari tanggal 11, 12, kemudian juga 13, dan nanti tanggal 17 upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan diselenggarakan di 2 tempat, Jakarta dan IKN. Dan tentu akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan kabarnya juga bersama dengan sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Vivi. Pratikno itu mengakui ada biaya yang membludak untuk HUT RI kali ini. Salah satunya soal sewa mobil. Jadi bisa Anda konfirmasi betul ada 1.000 unit mobil yang disewa atau justru tidak? Karena ini juga disanggah oleh Heru Budi yang kabarnya tidak ada penyewaan mobil sebanyak 1.000 unit.
Iya, Livi, tentu untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya kami memerlukan data. Dan sampai saat ini memang dari Kementerian Sekretariat Negara tidak membeberkan lonjakan atau pembengkakan anggaran untuk HUT ke-79 Republik Indonesia ke publik. Tapi memang Pratikno menyatakan bahwa pembengkakan anggaran ini lumrah begitu ya, karena ini dilakukan di 2 tempat di Jakarta dan IKN, namun tidak signifikan pembengkakannya. Nah, yang berkontribusi pada pembengkakan ini setidaknya ada 2 yang kami ketahui. Yang pertama ini terkait dengan penyewaan kendaraan yang kabarnya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ini diklaim oleh salah satu asosiasi, yakni Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia, yang mengatakan ada sekitar 1.000 unit mobil yang dipesan untuk memenuhi keperluan pergerakan tamu-tamu negara. Kemudian juga dikabarkan sudah dibayarkan sebanyak 50%. Tetapi memang kalau kita melihat pernyataan dari Kementerian Sekretariat Negara, khususnya dari Satya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, ini membantah ada 1.000 mobil, tetapi ada sekitar 200 unit saja untuk keperluan transportasi pasukan upacara dan tamu. Kemudian juga dari Ditjen Hubdat ini memastikan pengadaan 97 unit bus fosil yang beroperasi dari tanggal 10 sampai 18 Agustus. Memang, Livi, kalau kita perhatikan momennya ini tampaknya beberapa barang dan jasa ini naik harganya dibandingkan sebelum ibu kota berpindah ke Nusantara. Selain itu juga yang melatar belakangi pembengkakan sepertinya ini terkait dengan biaya untuk hotel untuk para tamu yang diundang upacara 17 Agustus di IKN. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, memang tamu-tamu negara ini rencananya akan menginap di Swiss Hotel Nusantara, dan ini hanyalah satu-satunya hotel yang ada di kawasan IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Ini tarifnya berkisar 4,8 juta hingga 8 jutaan per malamnya. Dan untuk tarif sewa fasilitas presidensial berkisar di angka 27 juta per malam. Jadi memang tidak heran, ini juga pasti berkontribusi pada anggaran untuk peringatan HUT ke-79, tapi tentu Livi dan juga saudara, kami masih menunggu konfirmasi lebih lengkap lagi terkait dengan angka pasti atau nominal pasti dari berapa kemudian pembengkakan yang terjadi dalam anggaran HUT ke-79 Republik Indonesia. Livi. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV. Saudara, Indonesia Corruption Watch